minta ini, minta itu. Nah, kalau semua diserahkan ke gereja, nggak mungkin gereja itu romo paroki mengurusi hal seperti itu. Maka adalah PSE yang membantu umat dan juga memberikan solusi. Ya, kami berharap kepada Sobat BMV apabila membutuhkan jasa. Misalnya servis AC atau yang lain-lain. Nah, tolonglah manfaatkan yang ditawarkan dari para penyedia jasa freelance ini dari BMV. Muncul yang macet-macet, yang lancar juga ada. Nah, akhirnya yang macet kami berusaha untuk nagih. Setelah nggak bisa ditagih ya terpaksa kami hapus diputihkan. Halo Sobat BMV, kembali lagi di Joki Bicara, Joki Rumah Bertanya. Look, menurut lu gereja itu ngurusin apa aja sih? Ya ngurusin liturgi ya, terus baptis mungkin sama ya pasti ngurusin pengembangan iman umat ya. Iya, gitu kan? Tapi sebenarnya nggak itu doang. Ternyata gereja kita nih, gereja Katolik ya, itu juga ngurusin hal-hal di luar keimanan. Gitu loh, bahkan ngurusin sampai yang sifatnya ekonomi dan sosial. Oke. Gitu. Berarti bisa minjem duit dong ke gereja. Nah, kalau itu nggak tahu ya, bisa minjem duit apa enggak ya ke gereja ya. Jadi kita langsung saja nih, tanya pihak-pihak yang memang ngurusin terkait dengan pengembangan sosial ekonomi. Telah bergabung sama kita ada Pak Wiyogo dan Bu Prisia. Oke, terima kasih ya Bu Prisia, Pak Wiyogo sudah berkenan bergabung di Joki Bicara bersama Sobat BMV sekalian. Mungkin di awal boleh kenalan dulu nih. Ya, kalau Bu Prisia mungkin banyak ketemu umat, Pak Wiyogo kan banyak di balik layar nih. Mungkin sama-sama kenalin kesibukannya juga, begitu ya, utamanya di gereja, begitu, dan mungkin juga nanti terkait pelayanan-pelayanan yang dijalani. Dari Bu Prisia dulu deh. Coba Bu, silakan. Saya Brigita Maria Prisia Maulibasa, dipanggilnya Prisia. Sekarang di pelayanan sebagai Ketua Seksi PSE BMV Katedral. Oke, kalau silakan. Ya, halo Sobat BMV. Saya Wiyogo, bisa dipanggil Pak Yogo oleh teman-teman dan juga sahabat-sahabat. Saya saat ini membantu Bu Prisia itu sebagai koordinator bidang atau korbit pelayanan. Aktivitas sih ya masih membantu di gereja bagian belakang ya, biasanya sama ya. Membantu untuk di bidang liturgi, kur, dan sebagainya seperti itu. Pak Wiyogo juga banyak support di bidang liturgi ya Pak? Iya. Kalau Bu Prisia sebelumnya ketua wilayah ya Bu ya? Wilayah. Di Gabriel Malaikat Agung. Iya. Wilayah saya. Iya. Oke, kita langsung aja nih. Mungkin kan umat taunya karya-karyanya mungkin beberapa sudah tahu ya soal ya ada karitatif dan segala macam. Tapi sebenarnya seksi PSE itu sendiri ya, itu sebenarnya secara singkat ngapain sih gitu, dan mungkin ada banyak subseksinya, boleh dijelaskan secara singkat Bu? Ya, seksi PSE menyusun dan melaksanakan program yang konkret ya dalam pemberdayaan umat, terutama bagi mereka yang kurang beruntung, prasejahtera dan yang terpinggirkan, termasuk menggerakkan solidaritas umat. Lalu membantu pengembangan ekonomi umat, baik yang bergerak di bidang usaha, UMKM, maupun sebagai pekerja formal maupun penyedia jasa freelance. Serta mendampingi umat yang meninggal menuju memasuki kehidupan kekal. Jadi memang secara umum seksi PSE mengurusnya dia ada persoalan sosial ekonomi, tadi ada pengembangan usaha, tapi juga mengurusi dana karitatif untuk umat yang kurang beruntung ya. Betul. Lalu juga tadi terkait dengan umat yang sudah meninggal ya, mungkin pemakaman atau apa kremasi dan lain sebagainya. Kadimilasa Ya. Oh ya, ada tambahan untuk menjelaskan seksi PSE secara singkat dulu nih sebelum masuk ke yang lain. Ya, mungkin di setiap paroki sama ya. Artinya PSE itu berkecimpung atau mengurusi lebih kepada ada istilah KLMTD ya. Apa tuh Pak? Saya baru dengar nih. Baru dengar. Ya. Kaum lemah, miskin, tertindas dan difabel. Ya. PSE juga di situ mengurusinya. Lebih kepada pengembangan umat agar umat yang dalam
setara prasejahtera itu bisa hidup layak seperti umat-umat yang lain. Nah, ini adalah fungsi pengembangan PSE di setiap paroki, saya pikir hampir sama ya, hampir sama. Dan juga bangga punya seksi seperti Bu Presia. Ini luar biasa, banyak terobosan-terobosan yang mungkin di awal orang-orang merasa kaget, tapi begitu udah merasakan manfaatnya luar biasa. Terima kasih Bu Presia dan timnya yang dengan gigih, dengan sabar, dengan kesabarannya melayani umat di paroki BMV ini. Begitu, Mas Donsis dan Mas Luki. Mungkin nanti kita akan masuk ke programnya ya. Ya, Programnya apa saja nih yang tadi ya, terobosan-terobosan. Nah, kalau ditanya kenapa gereja harus ngurusin ekonomi umat nih, Bu Prisia mungkin ya. Bukan kalau agama kan biasanya bergeraknya tentang keimanan gitu ya. Kenapa ada liturgi-liturgi? Ya, hubungan dengan Tuhan. Harus gitu ya. ngurusin Kenapa harus ekonomi diurusin? Gitu. Ya, manusia itu kan ada tubuh, jiwa, dan roh. Ya. Itu semuanya harus sehat kan. Jadi manusia itu harus mempunyai tubuh yang sehat juga. Nah, untuk tubuh yang sehat dibutuhkan dukungan ekonomi yang baik. Mungkin Pak Yogo mau tambahkan. Karena ini Bu ya, kalau berdoa-doa nggak bisa kenyang ya Bu ya. Harus seimbang. Gimana Pak? Ya, jadi gereja itu ibaratnya seperti sebuah negara. Selain mengurusi tentang keimanan juga tentang badan, hal perut ya. Orang tidak mungkin bisa berdoa dengan baik kalau perutnya kosong, nggak bisa konsentrasi, ya. Itu yang menjadi dasarnya, ya. Dan ini juga dasar dari mengapa kok gereja mengurusi tentang ekonomi tadi ya, tentang PSE itu berangkat dari gereja perdana. Ya masih ingat ya, bagaimana para rasul ketika ditinggal Tuhan Yesus ya, lalu mereka mengumpulkan apa yang menjadi milikku ya milik bersama itu kan. Maka gereja pun juga mencontohkan hal itu ya. Di Alkitab juga ada bagaimana kisah Yesus memberi makan 5.000 orang itu kan. Ya, itu juga dipakai dasar oleh gereja bahwa gereja juga perlu mengurusi hal-hal semacam itu supaya artinya umat itu dapat hidup layak, hidup enak, artinya sehingga bisa mereka untuk beribadah, untuk menambah keimanan. Seperti itu, Mas Donsis Malu. Ya, dan semuanya itu umat kita berjalan bersama-sama dengan umat ya, sebagai gereja sinodal kan, untuk bersama-sama mencapai kepada kehidupan kekal nantinya. Tujuan akhirnya supaya tercapai kan. Makanya tadi bukan hanya sekedar ekonomi saja, tapi juga tadi sampai bahkan kadimilasa, Ya, bagaimana pelayanan-pelayanan menuju kehidupan yang kekal. Ya. Nah, setelah melihat tugas PSE begitu banyak dan begitu luas ya, Pak Yogo dan Prisia gitu, seberapa penting sih seksi PSE ini nih paroki gitu, dan mungkin kenapa gitu? Loh, kemana narasumbernya? Iya, kita kan lagi iklan nih. Nah, buat sobat BMV sekalian, khususnya Sultan Katedral Bogor, TV di belakang kita nih bisa diisi loh. Bisa diisi sama iklan, produk, barang, dan jasa Anda sekalian. Masih banyak juga loh spot-spot yang lain seperti di sini, di sini, di sini, di sini, dan di sini. Iya betul banget, karena karya komunikasi sosial tuh nggak bisa jalan sendirian. Sangat perlu dukungan dari sobat BMV semuanya. Yuk langsung aja hubungi kontak di bawah ini. Oke deh, kita lanjut lagi ya podcastnya. Sarangheo. Jadi umat paroki itu kan BMV itu kan cukup luas ya, cukup banyak. Kalau nggak salah ada 11.000 KK ya. Dan itu pasti nggak lepas dari masalah, ya, dari masalah. Lebih-lebih masalah sosial ekonomi. Nah, PSE sendiri di sini itu juga sering mendapatkan kedatangan umat, ya, minta ini, minta itu. Nah, kalau semua diserahkan ke gereja, nggak mungkin gereja itu romo paroki mengurusi hal seperti itu. Maka adalah PSE yang membantu umat dan juga memberikan solusi, ya, solusi. Misalnya umat yang tidak punya, contoh ya, nggak punya uang, datang ke PSE biasanya kan, mau pinjam uang atau apa,
Kalau PSE bilang, wah nggak punya duit, nggak punya uang, atau nggak bisa kita minjem uang. Tetapi apa solusi yang diberikan dari PSE kepada umat itu? Banyak hal. Ini pengalaman Bu Prisia luar biasa seperti itu. Nah, inilah pentingnya PSE dalam sebuah paroki. Ya. Jadi memberikan solusi kepada umat jika umat mengalami berbagai hal permasalahan yang terkait dengan sosial ekonominya. Seperti itu, Mas Dodi dan Mas Luki. Seberapa banyak sih Bu yang maksudnya yang permintaan bantuan gitu ke PSE itu banyak ya Bu ya? Dari umat paroki kita atau mungkin dari luar? Kalau dari seksi subseksi PSE tadi saya belum jelaskan ya. PSE itu ada subseksi apa saja. Apa aja tuh Bu? Nah, kalau PSE itu kan ada PSE umum. Yang seksinya. PSE umum itu untuk sosialisasi dan pendampingan dalam APP ya. Mempersiapkan umat dalam pertobatan menjelang Natal maupun menjelang Paskah, dan penghimpunan dana. Kalau APP itu penghimpunan dana untuk diserahkan kepada Komisi PSE Kuskupan Bogor. Kalau penghimpunan dana AAP digunakan untuk membantu umat-umat yang kurang beruntung tadi, yang prasejahtera, yang terpinggirkan. Berarti dikelola oleh paroki sendiri. Kalau yang AAP itu 70% itu dikelola oleh wilayah, dan 90% oleh paroki. Oh begitu. Ini tahu tuh ya umat kalau uangnya kemana sih? Oh, ternyata memang sudah ada pos-posnya. Betul. Nah, di PSE itu ada 4 subseksi. Sekarang. PSE subseksi karitatif itu memberikan bantuan untuk pendidikan gota bagi keluarga prasejahtera, untuk membantu pendidikan SD sampai dengan SMA atau SMK dan seminari, dan bantuan ekonomi bagi keluarga prasejahtera, bagi jompo atau janda yang tidak punya pensiun, tidak punya penghasilan, atau bagi mereka yang difabel. Juga bantuan pendidikan bagi karyawan paroki. Itu kalau yang karitatif. Kalau yang sambil tanya Bu ya. Iya. Kalau yang bantuan ekonomi tadi itu maksudnya dalam bentuk apa? Uang kah? Uang. Oke, BLT gitu ya. Bantuan rutin. Per bulan. Kayak pemerintah punya BLT gitu. Iya, betul. Ada ekonomi juga. Betul. Iya. Nah, selama sekarang yang kita bantu ada 136 keluarga. Kakak ya. Kakak. Cukup banyak. Iya, cukup banyak juga setiap bulan. Itu rutin tuh. Lalu kalau subseksi Kadin Wilasa itu untuk yang kematian ya. Untuk pengumpulan iuran dari anggota Kadin Wilasa dan pemberian klaim santunan kematian gitu bagi anggota. Satu lagi pemberdayaan. PSE subseksi pemberdayaan ekonomi mandiri, terutama yang bergerak di bidang UMKM, pemberdayaan UMKM, dan juga subseksi PSE subseksi ketenagakerjaan. Ketenagakerjaan dalam bidang program aplikasi kerja baik formal maupun freelance. Jadi itu ya Bu ya, subseksi yang ada di bawah PSE yang tadi urusnya ternyata macam-macam ya. Dari ketenaga kerjaan, terus usaha, semua pokoknya urusan sosial ekonomi lah. Ya diurus dari ujung ke ujung gitu ya Bu ya. Nah, terkait paroki katedral itu kan selalu dibilangnya barometer. Ya kan? Bapak Uskup selalu bilang bahwa katedral itu adalah gereja utama dari sebuah keuskupan, gitu ya. Apa program-program unggulan yang menjadi pembeda nih di PSE Paroki Katedral? Tadi kan ada banyak tuh programnya, gota dan segala macam. Kira-kira yang baru-baru ini ada program apa yang menjadi program unggulan yang mungkin bisa jadi contoh untuk paroki yang lain atau ya kurang lebih seperti itu? Kelihatannya yang ada berbeda, belum di semua paroki ada itu pemberdayaan ekonomi yang UMKM itu, dan ketenagakerjaan juga tidak semua paroki mempunyai subseksi itu. Subseksinya malah nggak ada.
ada yang enggak ada. Langsung di-handle oleh PSE. Memang semua paroki pasti punya PSE ya. Tapi memang bawahnya beda-beda Pak. Ya, tergantung dari besar kecilnya paroki itu. Oke. Kadang-kadang misalnya seperti subseksi tenaga kerjaan mungkin masih dirangkap oleh ketua PSE-nya misalnya. Mestinya kan karena itu memang pekerjaannya cukup banyak, ya cukup banyak dan kalau saya bilang juga kompleks juga ya. Maka kalau di katedral karena itu memang gerejanya uskup ya Bapak Uskup, maka tadi dibilang sebagai barometernya gereja-gereja lain di paroki-paroki lain ya, adik pemikir. Betul, maka kita sudah ada 4 subseksi yang sudah mengurusi sekian banyak program ya, seperti misalnya terobosan UMKM. Ya, itu yang juga untuk pengembangan ekonomi umat. Jadi umat-umat yang punya usaha mungkin belum bisa berkembang, masih dalam taraf apa ya kalau orang bilang pemula itu akan dibantu oleh PSE di subseksi pemberdayaan umat. Ya, ketika promosi di katedral sudah mulai dikenal oleh umat, dia udah mulai maju, boleh tuh gantian. Dia keluar, mulai jualan di rumah atau di mana, nanti gantian umat yang lain akan masuk ke situ. Artinya ada perguliran ya tempat, karena kita tidak memungkinkan untuk menampung semua UMKM atau umat-umat yang punya usaha kecil tapi belum terekspos gitu ya, belum dikenal oleh umat atau oleh warga yang lain. Itu jadi kita punya 4 subseksi di mana keempatnya kalau saya lihat ini kan saya pantau cukup baik dan semoga ini memang benar menjadi barometernya paroki-paroki lain di Keuskupan Bogor begitu. Ya, maka saya juga terima kasih Bu Prisia yang dengan semangatnya luar biasa. Mohon maaf John ya, saya awal-awal dengan beliau itu 1:30 malam itu WA aja. 1:30 WA. Ya. Ini apa? Bu Prisia. Awalnya saya jawab. Berikutnya tak dimin lagi. Pagi berusaha jawab gitu kan. Jadi saya melihat ternyata itu kan belum selesai pekerjaannya, belum berhenti gitu, belum istirahat. Makanya Bu Pris makasih ya. Mantap. Supaya nggak lupa. Jawabnya boleh pagi. Bu, Dari UMKM ini sebagian pelaku UMKM ini umat prasejahtera yang mendapat bantuan karitatif. Mereka yang mendapat bantuan karitatif itu nanti bisa naik kelas sehingga bisa lepas dari karitatif, mereka bisa mandiri. Jadi ada pendampingan nanti. Nah makanya kepada teman-teman di lingkungan wilayah ya, ketika mengadakan acara entah Paskahan, Natalan atau mungkin pertemuan WK yang membutuhkan konsumsi, silakan untuk pesan di teman-teman di wilayah lingkungan yang di mana di situ ada teman-teman dari warga umat sendiri yang berusaha untuk ada usaha untuk itu ya. Nah, sehingga dapat mengembangkan usaha mereka juga. Kecuali dari lingkungan tidak ada, baru ke wilayah lain sehingga tetap dalam lingkup paroki. Nah, maka berbagai macam seksi ada kegiatan itu udah mulai tuh kemarin tuh. Paskahan kita ambil dari umat sendiri konsumsinya. Kalau kamu mau tahu kemarin Paskahan itu semua dari umat paroki. Artinya kita juga membantu mereka untuk berkembang begitu. Termasuk mungkin juga Sobat BFB kalau mungkin ada acara gathering atau apa di kantor. Ya, silakan. Bisa juga minta ini ya rekomendasi. Mana nih Bu yang cocok, yang bisa produksi sekian banyak kan mungkin beda-beda atau di mix. Jadi sebenarnya ya bukan hanya sekedar di lingkungan kita masing-masing Pak ya, tapi kalau ada kegiatan yang sifatnya umum juga bisa diberdayakan ya. Betul. Dan jangan takut, itu kan diawasi ya, didampingi oleh subseksinya, ketuanya itu Pak Indra ya dan tim ya Bu ya. Dia punya tim, jadi artinya layak untuk dikonsumsi dan dipesan lah. Ya, begitu. Ya, kami sangat mengharapkan umat itu ikut ambil bagian dalam memberdayakan para pelaku UMKM ini. Yang menarik ini Bu, kalau dari ini kita kan melihat perkembangan ya seksi PSE dari tahun ke tahun. Memang di masanya periode yang sekarang Bu Prisia ini memang banyak yang sifatnya
ke pemberdayaan ekonomi, Betul. UMKM dan segala macam ya. Kemudian juga ya dengan adanya tenda, lalu Betul. beberapa kali setahun tuh bisa 2-3 kali ada pelatihan-pelatihan, Event, ya. transfer knowledge dan segala macam. Kenapa itu menjadi concern atau menjadi penting untuk periode yang sekarang nih? Apa yang dilihat? Oh, ini kuncinya untuk pemberdayaan ekonomi. Kenapa itu menjadi penting ya? Kenapa itu yang menjadi fokus gitu di periode yang sekarang kurang lebih lah? Ya pendampingan itu sangat penting ya supaya umat itu kan bisa naik kelas. Jadi memang concernnya bukan hanya sekedar ngasih aja sekarang. Kalau Ya. mungkin yang dulu Iya, fokusnya karitatif ya banyak. Karena saya suka lihat banyak antrian dan segala macam dulu. Sekarang lebih concern ke pendampingan Pendampingan, itu sendiri Iya. atau Yoga ya. Ya mungkin sama sih. Dulu pun juga ketuanya juga turun ke bawah melihat ya. Beliau juga turba belusuan, kalau Jawa belusuan ya. Dengan timnya Bu Prisia juga Adang Romo juga ikut. Nah, dengan turba itu kan berarti kan mengetahui kondisi umat yang sesungguhnya, Apa yang dibutuhkan? apa dibutuhkan, sehingga dari situ Bu Prisia akan menganalisa, oh butuhnya umat ini seperti ini ya. Jadi kita ngasih kail bukan ngasih ikan ya. Kalau kita ngasih ikan habis ya udah. Kalau kita kasih kail masih bisa mancing lagi kan, dapat ikan lagi. Itu yang dilakukan Bu Prisia saat ini. Sehingga harapannya adalah yang dikasih kail ya bisa berkembang gitu kan. Nggak hanya 1 kail, mungkin bisa 2 kail berikutnya, 3 kail. Artinya mereka bisa hidup lebih layak lagi gitu kan. Jadi memang apa yang ya tadi ya terobosan ya kita bilang terobosan-terobosan terkait pemberdayaan ekonomi setidaknya 3 tahun terakhir itu memang hasil dari turun ke bawah tadi Bu ya, melihat kondisi lapangan. Ternyata umat di wilayah dan lingkungan memang memerlukan pendampingan ya terkait kegiatan UMKM seperti itu ya Bu ya. Oke. Nah tadi Bu Prisia sudah sempat sebutkan pengen umat juga berpartisipasi dalam karya pengembangan sosial ekonomi. Nah, kira-kira apa saja yang bisa umat lakukan? Partisipasi umat itu dalam bentuk apa aja sih yang diharapkan dari seksi PSE gitu loh. Dan mungkin ada umat yang pengen, saya juga sebenarnya pengen dibantu PSE cuman nggak tahu caranya. Nah, kira-kira gimana sih caranya gitu? Dan apa yang diharapkan gitu? kalau untuk karitatif, kami sih mengharapkan umat bisa ikut terlibat mungkin sebagai orang tua asuh ya. Dalam program mereka yang Gota. mengalami kesulitan dalam pendidikan. Ada sebagian umat mengalami tunggakan-tunggakan dalam membayar SPP Iya, betul. gitu loh. Nah, kalau dari PSE itu kan bantuannya hanya terbatas ya. Kalau misalnya umat bisa ambil bagian, itu akan sangat menolong. Nah, itu untuk karitatif ya. Jadi karitatif itu ada program Gota itu Bu ya. Pendidikan itu. Pendidikan. Gerakan Ya. orang tua asuh. Asuh. Ya. Nah, ternyata umat yang mungkin secara finansial ada Ada kelebihan kemampuan ya. bisa mendaftar untuk membantu jadi orang tua asuh gitu Bu ya. Iya. Ke seksi PSE. Iya. Ya. Oh begitu. Jadi Membiayai anak gitu Bu. betul. Iya. Ketika Juga untuk membiayai seminari. Seminari. itu juga penting. Seminaris juga. Ya, jadi kalau ada mungkin umat, teman-teman di lingkungan, saya kira Bu Prisia kan nggak bisa sendiri ya. Iya. Ya, perlu ada kepanjangan-panjangan tangan yaitu para ketua lingkungan, ketua wilayah. Jadi kalau ada umat yang, wah saya mau bantu nih PSI, matanya yang dipunyai apa, gitu kan. Ketika ada umat yang butuh bantuan misalnya uang SPP nih, PSI tidak dapat memenuhi semua secara utuh ya. Semua Ya, permintaan. makanya keterlibatan umat lingkungan itu sangat dibutuhkan, ya dibutuhkan. Dengan mungkin tidak banyak-banyak. Kalau misalnya uang SPP 500.000 dari PSC mungkin separuhnya banyak umat lagi, sehingga bisa tercover dia anak bisa sekolah dengan baik seperti itu. Dan juga masih banyak sih program-program yang juga sifatnya insidental. Misalnya bencana alam ya. Nah, bencana alam. PSI juga ngurus itu, John. Ketika di bencana alam di Cianjur itu juga paroki juga di bawah Bu Prisia, PSI juga mengumpulkan dana atau mungkin sembako ya dari umat. Nah, disitulah umat bisa terlibat ya, menyumbangkan apa yang dia miliki untuk meringankan teman-teman di tempat sana yang membutuhkan bantuan. Nah, dan selama ini juga kita selalu ikut berpartisipasi di tingkat keuskupan untuk membantu mereka yang ada bencana alam ya, seperti itu.
Jadi memang kalau misalnya khususnya bencana ya, Iya. kalau ada bencana-bencana utamanya mungkin yang di wilayah Kuspan Bogor, Iya. itu ketika kita mau kasih bantuan ya nggak usah jauh-jauh dan cari-cari kemana-mana. Ternyata PSE bisa jadi sumber salurannya dan biasanya kan ada pengumuman ya. Pengumuman. Nah, ini Ada pengumuman. pengumuman Oh, juga di kadang-kadang mana. juga ada testernya kan dari Ya, Koplos ya. ada poster. Tester dari Koplos kan juga ada itu. Dan itu udah pasti sampai gitu. Sampai. Karena sudah Iya. ya sudah ada jalurnya lah Ada dari jalurnya. PSE ya. Itu juga termasuk juga misalnya ada umat di wilayah yang misalnya banjir gitu kan. Beliau juga turun langsung John melihat tempat langsung mana yang banjir, perlu bantuan apa, nah, seperti itu. Membangun rumah yang mungkin bantuan bangunan untuk rumah ya. Ada umat juga yang kemarin tuh di bocor ya, hampir roboh. hampir roboh. Nah, itu juga memang tidak bisa mengcover semuanya ya, minimal bisa meringankan beban lah umat. Karena memang PSC kan yang itu juga banyak ya, tidak hanya 1-2 orang ya. Dan ya pasti dananya juga tidak bisa semuanya ke sana ya kan. Tapi kan perlu dibagi-bagi dengan pos-pos yang sudah ada, yang sudah direncanakan kan begitu. Jadi kalau yang seperti kasus itu kami bersama dengan Lingkungan dan wilayah. Ya. Dan juga ya sebagian dari bantuan dari paroki dan juga melibatkan umat yang membantu. terpanggil untuk membantu. Jadi itu bentuk partisipasi umat ya, membantu umat juga mungkin di lingkungan atau wilayah yang memang kena bencana juga. Jadi PSE itu sebagai yang mengkoordinasikan lah ya. Ada umat yang saya membantu gimana caranya ya, gitu kan bingung toh. Nah, maka PSE ini yang membantu untuk mengkoordinasikan bagaimana membantu umat yang hal seperti itu. Gitu. Tadi kan kalau karitatif yang diharapkan ya kalau umat yang tadi punya kelebihan finansial ikut gerakan orang tua asuh atau tadi kalau ada insidentil bencana, apalagi Bu dari program yang lain ada lagi nggak yang kira-kira umat bisa berpartisipasi? Nah sebetulnya masalah pendidikan itu nggak semuanya kan kita bantuannya dalam bentuk uang ya, dalam rupiah. Kadang-kadang umat seperti waktu itu umat ada yang hadir datang ke PSE mau meminjam uang sejumlah uang cukup besar. Lalu kami wawancara ya sebenarnya untuk apa? Ternyata untuk anaknya yang satu mau masuk SD, yang satu mau masuk SMA. Kami bingung kenapa baru taraf SD, SMA saja mau minjem uang sekian besar. Sementara penghasilan juga kan berat untuk mencicil itu kan ya. Jadi ya kami coba bicarakan, cari solusi bersama. Akhirnya ya bisa pergi ke sekolah SD yang biayanya bisa lebih ringan, SPP-nya lebih terjangkau ringan, lebih terjangkau, dan anaknya bisa ke SMK Baranang Siang yang menawarkan beasiswa sehingga sehingga nggak perlu dengan meminjam dana itu. Jadi memang ternyata belum tentu solusinya adalah uang. Bisa jadi ternyata ada muncul solusi lain. Jadi bisa di tempat konsultasi juga nih. Kan kalau misalnya ada kebutuhan apa. Gitu. Makanya kan ada sekolah yang mungkin memang mahal ya, ada sekolah yang mungkin taraf menengah. Nah, kita punya data Bu ya. Ada umat yang bisa dapat dengan biaya sekian. Gitu kan. Jadi umat lebih bisa kemana nih supaya tetap sekolah dan tetap bisa melaksanakan itu kan. Kalau mungkin misalnya ke sekolah yang agak mahal, waduh nggak bisa nih gitu kan. Maka pentingnya tadi memberikan solusi, juga melibatkan umat. Jadi tidak semuanya PSE karena PSE nggak bisa memenuhi semua kebutuhan itu gitu. Lalu dari subseksi kami Wilasa kami juga mau menyampaikan kepada sobat BNP memang setiap umat yang menjadi anggota itu dipungut iuran. Iurannya relatif murah, hanya 5.000 untuk kepala keluarga dan untuk anggota 1.500. Dan kalau misalnya mengalami kematian bisa klaim Kadin Wilasa sejumlah 2,5 juta. Nah kalau kita bandingkan antara 2,5 juta dengan biaya iuran yang mereka bayar itu kan harus sekian tahun kan, ya kan harus 40 sekian tahun baru bisa mencapai 2,5 juta kan. Lalu kalau yang 1.500 anggota itu harus mencapai 135 tahun baru bisa. Siapa tuh yang umurnya sepanjang itu tuh? Dulu tuh ada tuh. Jadi sebenarnya kami mau menghimbau kepada sobat BNP ya, bagi mereka yang mampu, kalau misalnya ada yang meninggal, enggak semuanya harus diklaim ya. Maksudnya
Kalau diklaim juga, Ya, betul. Kalau misalnya dana klaim itu bisa disumbangkan bagi mereka yang lebih membutuhkan. Jadi kalau tadi subseksi Kadinwilasa. saya itu mungkin umat punya pandangan sama dengan asuransi. Beda ya. Kalau ini kan sifatnya disilang ya. Kalau meninggal lalu ditempatkan di ruang anggrek kasih. Semalam Pasti itu orang mampu dong. Orang mampu ya. Sebaiknya ya jangan diklaim, tapi mungkin disumbangkan untuk umat yang memang membutuhkan. Karena juga banyak sih umat-umat yang perlu bantuan gitu kan. Kalau memang kita turun ke bawah itu banyak tuh umat kita yang memang perlu bantuan seperti itu. Ya. Dan itu memang beruntung sih ada program itu. Artinya ketika meninggal ya udah kita pasrah kepada PSE, lalu paket narkasi kan. Dari ambulan, dari tanah, semua sudah diurusi. Memang itu untuk klaim yang bagi mereka yang prasejahtera ya. Bisa pakai paket, jadi langsung dari ambulans, peti, tanah, dari uruk gitu. Sudah paket tanpa menginap ya. Kalau menginap kan bayar lagi sendiri. Jadi sebetulnya utamanya yaitu membantu mereka yang prasejahtera. Jadi kalau misalnya yang tadi yang mampu ya kalau bisa biarkan subsidi itu buat yang lain. Tapi jangan jadi nggak bayar iuran. Tetap bayar. Dan apalagi tuh. Hanya 1.500. Ya, sebetulnya itu ada namanya iuran wajib. Ada iuran sukarela. Tapi kebanyakan ya Bu ya. Yang ada itu hanya wajibnya aja. Sukarelanya tidak ada. Tapi ya nggak apa-apa sih. Emang kita kan sosial ya. Sosial. Kalau emang punya ya monggo. Kalau enggak ya nggak apa-apa. Paling tidak ada iuran sukarela. Ya, kalau bisa umat memberikan sukarela justru. Umat tuh ya masuk sebagai anggota Kadinwilasa. Mengapa demikian? Kalau sampai umat tidak masuk sebagai anggota Kadinwilasa dan kondisi ekonominya itu prasejahtera, ketika meninggal yang repot siapa? Pengurus lingkungan. Nah, ini yang repot. Ya, karena mereka harus mengurus, ya kalau lingkungan punya uang untuk ngurusi itu. Kalau nggak ada kan cukup kasihan juga. Makanya ya, kami menghimbau kepada umat paroki BMV, ya minimal masuk sebagai anggota Kadinwilasa. Iuran wajibnya aja lah gitu kan. Kan tadi kan kalau meninggal bisa mendapatkan berapa tadi Bu? 2,5 juta. 2,5 juta itu kan kalau sebagai anggota berarti kan perlu hidup 100 tahun ya. Iya, gitu kan. Padahal kan nggak membantu sih. Ya. Ada yang seperti itu. Gitu. Jadi memang ya diharapkan. Jadi kan kalau awal tahun tuh biasanya nih gereja uang dikasih kartu iuran yang banyak sekali tuh. Ya. Ternyata memang uangnya jelas sobat BMV ya. Maksudnya ada yang dipakai ngurusin kematian dan segala macam, dan iuran itu kan nggak gede-gede ya, 5.000, 1.500, ada yang lain-lain juga, dan itu sudah ada pos-posnya untuk ya memfasilitasi kebutuhan hidup menggereja sih. Ya jadi jangan protes iuran mulu, padahal memang ternyata jelas dan itu sangat bermanfaat untuk umat-umat tadi ya, utamanya prasejahtera. Itu kan bentuk kita berbagi berkat ya. Iuran-iuran seperti itu. Ada lagi Bu program lain yang kira-kira perlu partisipasi umat? Ya pemberdayaan itu ya. Pemberdayaan itu kami mohon dukungan. Kalau misalnya ada acara di lingkungan wilayah atau di seksi-seksi yang membutuhkan konsumsi, pesenlah bisa ke UMKM gitu ya. UMKM di plaza sini. Kalau di lingkungannya nggak ada ya. Saya mungkin tambahkan sedikit juga kalau untuk subseksi tenaga kerjaan ya. Kerjuo itu kan ada Pak Moko itu membuat aplikasi Kerjuo. Artinya ya mari bekerja gitu karena kalau mungkin di wilayah lingkungan ada umat-umat yang punya keterampilan atau mungkin keahlian khusus misalnya di bidang teknik mesin atau bangunan, silakan nanti masuk ke aplikasi Kerjuo, sehingga ketika umat lain membutuhkan misalnya teknisi mobil, motor atau mungkin bangunan, bahkan membangun nih, mau renovasi rumah, tinggal buka aplikasi, nanti dipanggil, itu ada masuk ke sana, tinggal nego, artinya kita nggak bingung lagi cari tukang, cari teknisi yang kita butuhkan. Dan juga mungkin kalau umat yang punya perusahaan misalnya, ketika butuh karyawan, ya silakan menghubungi
PSE di subseksi Kerjuo itu, Ya. sehingga paling tidak bisa merekrut umat-umat dari paroki sendiri yang juga perlu pekerjaan begitu, John. Iya. Kami sering memberikan lowongan pekerjaan ya, yang dari perusahaan-perusahaan juga. Dan memang ya sempat undang Pak Moko juga sih ya di Iya, Joki season yang kedua Iya, ya. iya. sempat. Iya, dan memang yang pasti adalah orang-orang tersebut sudah diseleksi. Iya. Iya. Sudah dicarikan yang sesuai permintaan perusahaan. Betul, Jadi betul. jangan takut gitu. Tidak asal ya. Iya, bukan hanya seagama tapi juga memang sudah disaring. Spesialis. Jadi memang yang diberikan itu ya baik tadi yang untuk perusahaan ataupun freelance tadi yang Pak Yogo bilang itu memang sudah diseleksi dulu gitu ya sama tim dari subseksi Kebutuhan yang ada. Rencananya sih per Juni akan launching yang produk penyedia jasa freelance itu. Ya kami berharap kepada Sobat BMV apabila membutuhkan jasa, misalnya servis AC atau yang lain-lain. Nah, tolonglah manfaatkan yang ditawarkan dari para penyedia jasa freelance ini dari BMV. Artinya dari kita untuk kita, kan begitu kan? Dengan kita itu kan mereka juga mengangkat ekonomi ya, memberikan pekerjaan juga buat mereka, buat umat sendiri begitu. Nah, kalau mundur sedikit mungkin nih, Pak. Tadi mengenai turba ya, itu masalah-masalah yang sering ditemui apa tuh? Pak Bu Prisia mungkin. Kalau PSE itu yang karitatif, setiap bulan itu ada kunjungan ke umat, bergilir kita dari wilayah ke wilayah bersama dengan pastor wilayah. Nanti kami lihat perkembangan sosial ekonomi dan juga iman umat juga. Nah, kami lihat perkembangannya. Kalau misalnya mereka sudah membaik ekonominya, mungkin sudah tidak membutuhkan bantuan lagi. Bantuan itu kita bisa berikan kepada umat lain yang juga membutuhkan. Dan mungkin juga kalau di bidang pekerjaan, kalau misalnya ada yang sesuai, misalnya dengan program kerja kita bisa tawarkan juga. Iya. Dan juga mungkin ini, John, untuk melihat umat itu, misalnya nih ada umat yang mengajukan untuk ekonomi ya, ekonomi umat ya. Bisa tidak langsung memberikan, tapi bener nggak umat ini butuh bantuan hidupnya? Karena juga ada umat yang mengajukan bantuan, tetapi beliau menolak. Karena apa? Setelah dicek and recheck, nah gitu kan. Wah ini nggak layak, rumahnya aja seperti ini gitu kan, gedung besar dan mungkin dia punya mobil kok minta bantuan. Kasihan umat yang lain yang membutuhkan kan seperti itu. Nah ini perlunya turba ya, turba. Jadi memang perlu cek and recheck, jangan sampai bantuan-bantuan PSE yang mestinya diperuntukkan bagi umat yang prasejahtera itu salah sasaran. Ini yang kita lakukan seperti itu. Berhubungan dengan pertanyaan selanjutnya. Iya benar. Nyambung nih Pak. Ya. Kriterianya apa jadi? Kalau itu bisa dulu jelaskan. Biasanya bagi umat yang membutuhkan bantuan, mereka kan datang ke ketua lingkungan, ke rukun, ke ketua lingkungan, ke wilayah gitu ya. Dan PSE itu sudah menyiapkan ada formnya untuk diisikan, disertai dengan syarat-syarat yang harus dilampirkan. Lalu ketua lingkungan memberikan rekomendasi, analisa rekomendasi, apakah layak diberikan bantuan atau tidak. Demikian juga ketua wilayah. Lalu disampaikan kepada PSE. Oleh PSE kami akan melakukan video call, ya, mengetahui keseluruhan tentang kehidupan keluarga ini. Jadi kami mengetahui tentang keluarganya bagaimana, pekerjaannya bagaimana, gitu kan. Lalu kebutuhannya apa yang bisa kami berikan. Lalu kalau misalnya kami juga selain mengenai permintaan yang mereka ajukan, kami juga mempertanyakan tentang bagaimana dengan BPJS-nya, demo keluarga ini. Bagaimana dengan iuran kadiwilasanya, supaya kalau terjadi apa-apa itu mereka masih bisa mengatasinya gitu. Dan setelah kami wawancara video call, ya kami doa bersama, biasanya begitu. Dan dari ketua subseksi karitatif
dan juga ketua PSE memberikan rekomendasi apakah umat ini layak atau tidak untuk diberikan bantuan. Nah, setelah itu pemberian bantuan pertama kami minta foto pada saat serah terima, dan setiap bulan juga harus ada tanda terima. Dan kami minta kepada pengurus PSE di lingkungan atau wilayah, kalau misalnya umat itu misalnya terjadi perkembangan ekonomi yang membaik, sudah bisa mandiri, mohon laporkan kepada PSE agar bisa dilepas dari bantuan. Biar buat yang Ya, lain. Iya, betul. atau pindah Jadi, domisili, pergi. atau yang meninggal. Oh, iya. Ya, supaya segera bisa di stop bantuannya. Ya itu memang kriterianya kan kalau namanya hidup layak itu seperti apa sih gitu kan. Berapa penghasilannya, ada berapa anak yang ditanggung gitu kan. Kalau dengan sekian penghasilan cukup nggak untuk membiayai Iya. hidup mereka gitu kan. Nah, maka PS juga punya kriteria itu sehingga dapat menentukan layak tidaknya untuk dibantu. Nah, seperti itu. Dan tadi pengecekannya berlapis ya. Berlapis. Bukan Ya. artinya pelit, Iya. tapi memang supaya tepat tepat sasaran. Dan yang tahu kan sebenarnya kan lingkungan ya. Betul. PSE paroki itu tidak banyak tahu umat. Jujur, karena yang itu adalah akar rumput. Ketua lingkungan, ketua rukun itu adalah kepanjangan tangan dari paroki, baik PSE atau sisi lain. Sehingga yang tahu kondisi umat sebetulnya beliau-beliau itu. Nah, maka harapannya adalah ketika umat ada yang mengajukan, ya sebaiknya sih di lingkungan ada penyaringan dulu. Ya, layak tidak sih kalau umat ini mendapatkan bantuan, mengajukan bantuan. Itu yang perlu kita harapkan ya dari PSE ya Bu ya. Jangan sedikit-sedikit mengajukan, nanti memang kami akan cek juga. Tapi kalau di lingkungan sudah ada penyaringan yang baik, saya kira akan juga lebih enak begitu. Ya. Dan umat diajak bicara itu sangat penting. Nggak bisa hanya melihat isi-isi formnya aja. saja, terbatas, gitu ya. Informasinya kurang jelas. Seringkali wilayah malah tahu dari kami. Oh, ternyata umat ini begini-gini loh. Karena hanya isi form aja. Iya. Iya. Kadang-kadang juga mungkin ketua wilayahnya sibuk, sudah tanda tangan duluan, ya kan? Betul. Jadi memang yang Kesibukan. dibutuhkan ya dari lingkungan wilayah juga memfilter itu ya. Betul. Iya. Supaya yang masuk ke PSE itu benar-benar Ya. tadi tepat. Karena tadi ya kan disebutkan ada keterbatasan. Iya, Nggak mungkin kita bisa bantu semua betul. gitu. Jadi memang harapannya ya filternya Iya. berjalan gitu ya. Jadi mengatakan Taruh. Busia kan supaya bisa bergantian. Jadi umat yang tahun ini dibantu mungkin nanti sudah membaik ekonominya, ya tolong lapor ke PSE paroki bahwa umat ini sudah mulai membaik sehingga bisa gantian ke yang lain. Seperti itu. Ya, roda itu kan berputar terus ya. Nggak selamanya orang di bawah, kadang bisa di atas kan. Iya. Ya, kita berharap umat itu bisa Semakin meningkat baik, ekonominya, semakin baik. baik, bisa lepas. Dan malah bisa membantu yang lain. Iya. Tadi kalau ngomongin pendampingan nih, apa yang udah dilakukan PSE nih biar pendampingan itu nggak melenceng gitu tepat sasaran? Ibu, gimana Bu? Ya itu yang tadi dibicarakan ya, yang mengenai pengajuan karitatif gitu ya. Terus kalau yang pendampingan UMKM juga kan Iya. kita memberikan seminar gitu ya. Oke. Dan juga seperti yang kemarin baru ada seminar JOS UMKM tentang perizinan. Kalau mereka perizinannya sudah bagus kan bisa masuk produknya kemana-mana. Usahanya makin berkembang kayak begitu kan ya. Wow, jadi tetap didampingin terus lah. Iya. Paling nggak ada tim ya. Ada tim, Tim. ya. Ketika ada program UMKM seperti ini, nggak lepas. Tetap dipantau apakah usaha yang ini sampai di mana perkembangannya. Kalau udah mulai maju, udah mulai dikenal, oke silakan nanti bisa ganti ke yang lain. Ini masuk begitu. Nah ini khususnya pendampingan. Jadi tadi dikatakan bisa ada seminar, workshop itu adalah untuk membantu mereka supaya misalnya belum punya izin nih, bisa dibantu dengan tadi itu. Ya. Ya kami juga masih belajar terus ya, sama-sama belajar bersama umat. Dan juga kami berharap kalau misalnya umat-umat yang sudah punya pengalaman di bidang UMKM ya boleh bergabung Sharing, dengan kita. iya, Ya kan? bergabung. Mentor. Mentornya ya, ya. jadi mentornya. Oke. Jadi memang harapannya partisipasi umat tuh ya
tadi punyanya apa gitu. Kalau punyanya dana ya silahkan, tadi ada gota segala macam. Kalau punyanya pengetahuan, kemudian pengalaman ya tadi bisa gabung jadi mentor. Iya. Jadi sebenarnya banyak hal yang bisa diberikan ya dari umat, bukan hanya sekedar dana gitu, tapi juga tadi ya partisipasi dalam bentuk-bentuk pengetahuan dan segala macamnya. Terkait dengan dinamika seksi PSE ya, Bu Prisya dan Pak Wiyogo. Pastikan dalam perjalanannya akan ada hambatan-hambatan ya. Mungkin secara khusus mungkin kan ada tadi karitatif, kemudian mungkin ada pinjaman dan segala macam. Kan pasti ada yang macet tuh. Ada yang enggak mungkin karena satu dan lain hal dia nggak bisa mencicil atau apa, itu biasanya gimana penyelesaiannya dari sisi PSE ataupun kasus-kasus seperti itu gimana sih? Iya, kalau yang periode yang lalu kan ada pinjaman. Ya, Memang pinjaman modal usaha ya. sebagian ada yang disalahgunakan, nggak sesuai dengan tujuan penggunaan dana untuk modal usaha. Lalu muncul yang macet-macet, yang lancar juga ada. Nah, akhirnya yang macet kami berusaha untuk nagih. Setelah nggak bisa ditagih ya terpaksa kami hapus buku. Diputihkan melalui pastor paroki. Makanya kalau yang sekarang programnya tadi lebih ke pendampingan yang intens ya, supaya modal usaha itu tidak jadi buat sehari-hari ya. Rata-rata mungkin jadi sehari-hari ya makanya. Iya. Ya, disalahgunakan. Jadi yang kan kita ini masih orang Katolik ya. Ini kan lagi gereja ya. Walaupun beliau ketua seksi PSE, tetap Romo Paroki ya memutuskan ketika misalnya pemutihan Romo ini karena pasti ada alasan yang kuat kenapa diputihkan. Nah, itu adalah kebijakan pastor paroki yang berwenang. Bu Prisya nggak berhak, hanya mengajukan misalnya gitu kan, merekomendasikan. Kalau beliau tidak bisa ya nggak bisa, gitu kan. Semuanya di pastor paroki keputusannya. Tapi pasti ada argumen, alasan-alasan mengapa harus seperti itu. Ini. Oke. Iya. Dari obrolan kita cukup sampai di sini. Mungkin nanti kita akan lanjut di pertanyaan umat ya. Jadi kita udah buka di Instagram, ada beberapa pertanyaan gitu. Nanti mungkin boleh dari Bu Prisya dan Pak Yogo bisa dibantu dijawab gitu ya. Nah, silakan masuk ke segmen Joki Umat Bertanya. Ini dia pertanyaannya. Ditampilkan. Nah, ini yang pertama langsung nih. Anak muda nih kayaknya nih. Wah, ke gereja kalau kepepet bisa. Bisa nggak tuh, Bu? Caranya gimana? Kayaknya anak muda nih, Mo. Buat apa nih ya? Tujuannya untuk apa gitu Nah, ya. itu Nah, harus itu ya, dilihat dulu ya. Kalau tujuannya untuk modal usaha, kami menganjurkan supaya mengikuti pelatihan dulu. Setelah itu ada mentor. Jadi mentor dan juga lingkungan wilayah ikut mendampingi usahanya. Sehingga usahanya dapat berjalan baik dan pembayaran kembali dapat dengan lancar. Jadi memang tadi melihat tujuannya untuk apa nih. Iya. Dan ada tadi Penggunanya mekanisme harus ya. benar. Iya. Kalau dia memang untuk usaha ya berarti ada pendampingan. Pendampingan pun harus bersama-sama dengan PSE di lingkungan, wilayah dan rukun. Jadi tidak hanya dari PSE paroki gitu kan, karena yang tahu adalah PSE lingkungan dan paroki, wilayah dan lingkungan seperti itu. Kalau lihat dari kepepet sih kayaknya mau bayar pinjol nih. Soalnya kepepet. Maka Gak bisa. Kalau bisnis uang beda kan sama karitatif loh. Iya. Kalau karitatif itu kan pemberian. Ya kan? Bagi yang prasejahtera yang tadi itu kan. Oke. Selanjutnya. Ada lagi next. Nah, ini lagi mau cicilan motor. Kayaknya kalau belum punya uangnya jangan cicil motor deh. Ya. Nggak bisa nih Bu ya. Kita nggak ada program Nggak ada. peminjaman uang untuk yang macam-macam. Hanya untuk tadi ya pengembangan sosial ekonomi. Nggak bisa ya ini, tolong dibilangin ya. awal gitu. Katanya di PSC ada aplikasi cari kerja ya. Gimana cara pengen tadi ya? Ya, itu kerja itu. Kerja. Jadi ada aplikasinya. Aplikasi Iya. kerja. Kerja itu berarti bentuknya aplikasi Pak. Aplikasi, Oh, ya. tapi di situ ada nanti ada berbagai hal, ada beberapa pekerjaan yang ada apa saja. Nanti kalau umat saya pengen renovasi rumah dikit-dikit nih ya, ada nggak cari-cari itu teknisi bangunan gitu kan, tinggal nanti diklik, nanti tinggal link ke sana, nanti nego-nego langsung nego dengan orangnya gitu. Jadi nggak apa-apa lagi yang negonya, tapi langsung kepada
yang bersangkutan. Seperti itu. Kalau yang ini aplikasi cari kerja misalnya yang penyedia jasa freelance, Ya. itu bisa Oh, menghubungi ketua lingkungan ya. Oh. Untuk ikut daftar di dalam aplikasi untuk sebagai Freelance itu. penyedia jasa freelance. Oke. Dan ini tadi mungkin berbagai informasi terkait PSE, utamanya soal aplikasi ya. Ya. Itu rata-rata mungkin ketua lingkungan bisa. Ketua lingkungan bisa, provide ya. ketua wilayah bisa, Oh, tadi ya. atau di Jadi, pengumuman gereja. pengumuman gereja juga. Ya. Nah, Ada lagi? Oke. Oh, Oh, sudah. Oke, terima kasih Pak Bu Prisia dan Pak Yogo. Sama-sama. Aku Terima udah kasih. mau ngobrol, mampir ya di Joki Bicara gitu. Dari Bu Prisya sama Pak Yogo ada yang mau disampaikan nggak? Oh iya, Sobat? boleh. Terakhir. Closing statement. Udah beres soal. Oke, baik Sobat BMV. Kita paroki punya seksi PSE. Mari kita dukung bersama program-program PSE yang memang tujuannya untuk pemberdayaan umat, sehingga umat lebih dapat hidup layak, hidup baik, sehingga sinergi dengan gereja menambah keimanan tadi itu, gitu kan? Baik, terima kasih. Ya, Bu kita Prisya. sebagai gereja yang berjalan bersama, gereja sinodal. Oke. Jadi bagi yang lebih kuat membantu yang lebih lemah. Supaya nanti setara ya. Iya. Jalan bersama ya. Dan akhirnya semua memperoleh keselamatan, kehidupan kekal. Amin. Itu Hidup ya. Amin. Tujuan akhirnya ke Amin, situ. ya. Ya, walaupun PSE hanya memberikan bantuannya nggak besar, tapi tujuannya untuk berjalan bersama. Mereka merasa gereja hadir, mendampingi. Iya, berjalan bersama sampai surga. Iya. Amin. Amin. Iya. Oke, buat teman-teman di rumah, Sobat BMV yang mau kita jokin ya, seperti biasa, yang punya kegelisahan atau pertanyaan-pertanyaan menarik atau mungkin kritik gitu buat gereja gitu, boleh ya tulis di kolom komentar di bawah ini. Oke, Sobat BMV, hari ini kita lebih kenal ya sebuah seksi yang cukup besar, subseksinya banyak, pengelolaan dananya juga besar, yaitu adalah seksi pengembangan sosial ekonomi. Dan kita bahwa hari ini kita disadarkan bahwa ternyata ada banyak hal yang bisa kita partisipasikan untuk pengembangan sosial ekonomi umat sesama kita gitu loh, yang tadi yang Bu Prisya bilang bahwa yang lebih kuat mari bantu yang lebih lemah agar nantinya bisa setara gitu loh, atau minimal hampir setara. Dan tadi Bu Prisya, Pak Wiyogo sudah menjelaskan partisipasi umat banyak ya, nggak selalu dalam bentuk dana. Yang punya dana bisa membantu ada pendidikan, gota, lalu ada mungkin yang sifatnya bencana alam dan segala macam gitu ya. Tapi juga ada sifatnya partisipasi pemberdayaan umat, ekonomi, ada UMKM, khususnya mungkin sekarang masih di kuliner ya. Lalu cari kerja juga ada yang menghubungkan antara perusahaan dengan karyawan atau calon karyawan. Lalu sekarang nanti di bulan Juni atau Juli itu akan launching yang freelance ya, yang kalau ada perlu tadi soal apa yang dikerjakan secara freelance, bisa juga menghubungi seksi PSE melalui ketua lingkungan, ketua wilayah. Tadi ada aplikasi-aplikasinya juga. Jadi banyak sekali yang diurus oleh seksi PSE. Iuran-iuran kita ternyata juga memang dipantau supaya tepat sasaran. Tadi berlapis ya pengecekannya dan segala macam. Jadi mari saya pikir kita sama-sama dukung ya, sama-sama support, sama-sama berpartisipasi, tentu dengan kemampuan kita masing-masing. Begitu. Jadi di sini tadi sudah hadir Ibu Prisya, Ketua Seksi PSE, dan Bapak Wiyogo, Koordinator Bidang Pelayanan Sosial. Terima kasih sudah hadir di Joki Bicara. Sama-sama. Terima kasih, Sobat Makasih. BMV. Sampai jumpa teman-teman. Dadah.